Sudah bisa semua ya? Yang LC sama yang BJJ ya? Nyambung. Jadi, halo, dengar suara saya ya? Dengar, Bapak. Jadi gini, untuk masalah absen, Anda tanyakan ke ini ya, PHK ya? Saya bingung absennya gimana, double ini. Atau nanti hari ini saya buka masa bisa etol untuk absen kelas yang satunya, nanti berapa jam lagi ganti yang itu ya, gitu aja coba. Iya Bapak, biasanya di kelas lain seperti itu Bapak. Oh seperti ya. Iya, jadi setelah LC misalkan yang dibuka nanti yang PJJ di akhir kuliah gitu Pak. Baik, ini saya buka yang PJJ ya, silakan absen. Baik Bapak. Ya, nanti 1 jam lagi ganti yang satunya, tolong saya diingatkan. Baik, kita mulai untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang ini screen saya kelihatan ya? Terlihat Bapak. Lihat ya. Oh ya, yang pennya belum ya, sebentar. Pennya, pennya. Sebentar kok belum keluar pennya. Nah ini. Pena saya. Untuk kodean ini PPT-nya sudah saya kirim ya kemarin ya. Sudah Bapak, sudah dikirimkan. Ya, Oke, kita mulai untuk teknik pengodeannya. Jadi kita nanti membahas tentang ini ya. Jadi tentang informasi dan kapasitas kanal ya. Jadi kanal di sini maksudnya adalah saluran transmisi. Saluran transmisi. Kebesaran. Ya. Kemudian kapasitas adalah kemampuan ya. Kemampuan saluran transmisi. Nah, dari sini yang kita bahas nanti pengukuran informasinya gimana, pengkodean sumber, kanal komunikasi diskrit dan kanal komunikasi kontinu. Ya. Untuk yang mendirikan atau yang menemukan untuk komunikasi digital ini adalah Pak Sanon ya. Pak Sanon orangnya seperti ini ya, kita percaya saja karena saya juga nggak tahu orangnya seperti apa, nggak kenal ya. Jadi di foto-foto seperti ini Pak Sanon itu ya. Dia menemukan komunikasi digital modern yang sekarang dipakai ya. Ya dalam bentuk menemukan beberapa paper dan rumusan matematika itu. Ya. Dari sini model sistem komunikasi digital itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi yang kita bahas nanti di 1 semester ini kan sudah saya sampaikan di pertemuan pertama kemarin ya. Pertemuan pertama minggu kemarin itu tentang algoritmanya di coding ya dan algoritmanya untuk yang ini. Jadi coding dan decoding. Ya. Kanal komunikasinya ini adalah kanal komunikasi kabel ya. Ya, jadi kita nggak bahas ini ya, nggak bahas kanalnya komunikasi. Artinya coding langsung ke decoding seperti apa. Ya, jadi model komunikasi digital itu seperti ini. Ada sumber informasi ya. Jadi sumber informasi itu mengeluarkan beberapa karakter atau simbol-simbol ya. Jadi karakter itu juga bisa dinamakan simbol
ya. Karakter A atau simbol A, karakter B atau simbol B, dan seterusnya. Itu ya. Nah, deretan simbol-simbol A, B, C, D, dan titik koma dan macam-macam itu masuk ke coding ya. Masuk ke coding untuk dikodekan ya dalam bentuk 0101. Deretan 0101 ya. Jadi kalau Anda ngetik A keluarnya 0101, di mana yang sudah sering kita kenal adalah kode ASCII yang dipakai di komputer itu. Ini ya, kode ASCII. Nah, setelah 0101 kirim ya. Kirim masuk ke decoding ya untuk diterjemahkan kembali atau dikembalikan menjadi deretan simbol atau deretan karakter. Itu ya. Nah, nanti tergantung dari ininya apa algoritmanya nanti pakai yang mana. Itu. Berikutnya lagi. Nah, yang termasuk kanal ya. Jadi kanal komunikasi bisa dikatakan via WiFi ya atau akses point ini, kemudian via HP ya, via satelit. Kemudian ini ada DVD atau VCD ya, atau hard disk ini ya, atau DVD VCD ini atau kabel. Nah, itu juga termasuk kanal komunikasi. Nah, ini juga ya, jadi otak kita atau brain kita ya, itu juga termasuk kanal ya, karena bisa menerjemahkan informasi yang masuk lewat telinga kita ya, atau bisa menyimpan di dalam otak kita ya. Ini juga brain ini juga termasuk kanal komunikasi ya. Bisa lewati aja. Kemudian di sini Pak Sanon ya, Pak Sanon itu ingin menemukan cara untuk mentransmisikan data ya. Jadi dari penelitiannya beliau ya, itu yang jelas menemukan komunikasi digital, kemudian pengennya itu mentransmisikan data ya, mentransmisikan data secara handal ya ke seluruh saluran dengan kecepatan maksimal ya. Jadi semua pengennya gitu ya, sudah handal, kecepatannya tinggi kan gitu ya, dan banyak kendala biasa ya. Kemudian dari sini bloknya ini ya, jadi bloknya seperti ini, seperti yang tadi itu. Jadi sumber informasi ya dikodingkan ya, deretan simbol tadi dikodingkan, kemudian dikirim ya, kemudian didekodingkan. Nah, saat awal untuk pengkodean dan decoding ini itu menggunakan ADSL ya. Jadi Advanced Digital Subscriber Line. Subscriber line ya. Subscriber line ya, saluran untuk pelanggan ya secara digital ya, jadi pengubah ya. Jadi kalau kemarin dulu kita komunikasi dengan telepon itu kan analog ya, supaya bisa untuk internet maka ditambahkan yang namanya ADSL, baru dimasukkan ke komputer, baru dihubungkan ke komputer ya. Jadi ada ADSL ini, perangkat ADSL dulu ya. Sekarang sudah pakai modem-modem yang wireless ya. Ini pakai wireline. Ini adalah saluran telepon. Balik. Ini adalah saluran yang dari dihubungkan ke perangkat peripheral. Ya. Kemudian di sini adalah ke line telepon. Biasanya gitu ya. Kalau misalkan dari headsetnya apa telepon itu ya, dari perangkat telepon berarti langsung dihubungkan ke sini. Ya, telepon biasanya logonya kan gini. Nah, ini langsung kabel telepon. Kalau pakai untuk internet lewat peripheral internet ya, berarti atau komputer biasanya itu lewat sini ADSL
gitu ya. Nah, sehingga bisa dikodekan untuk menyesuaikan kanal yang ada di line telepon tadi. Ini. Berikutnya lagi, ini sudah saya lewati aja tentang teori. Kemudian bisnis channel seperti ini ya. Jadi di sini ada data ya. Data 0101. Data itu sebelum dikirimkan ya. Jadi untuk mengefisiensikan bandwidth atau bandwidth kan tidak bisa ditambah ya. Bandwidth tidak bisa ditambah, cuman diganti perangkatnya yang lebih lebar kapasitasnya. Ya seperti tadinya pakai kabel, kemudian diganti sekarang pakai fiber optik ya, supaya kapasitas atau bandwidthnya lebih lebar ya. Tapi kabel ya segitu, nggak bisa diperluas, nggak bisa diperlebar bandwidthnya. Ya. Nah dari sini data 01 sebelum dikirim ke kanal berupa saluran transmisi ini, maka di-encodingkan lagi ya. Jadi data yang sudah, misalkan yang sudah kode ASCII tadi, langsung dikirim, tapi di source encoder untuk dijadikan kode baru. Nah, yang kita pelajari kan di sini nanti ya, kode baru ya. Kenapa kok dibuat kode baru? Supaya lebih efisien ya dari sisi pemakaian bandwidthnya, kemudian supaya mudah untuk mengontrol kesalahannya. Makanya dibuat kode baru. Kalau langsung di sini untuk mengontrol kesalahannya susah. Dilewatkan suatu source encoder, di samping datanya dikirim, ditambah kode-kode untuk error correction sama error detection-nya. Nah, kode-kode baru ini tidak bisa masuk ke kanal, harus disesuaikan bentuk kanalnya, ya seperti apa. Makanya masuk lagi ke channel encoding. Ya. Ini diubah ke channel encoding supaya bisa melewati kanalnya. Ya. Nah, pada sistem komunikasi biasanya kalau ada encoding, ada decoding ya. Kalau channel encoding outputnya di channel encoding, maka diterima dulu lewat channel decoding. Nah, setelah itu di sini dikembalikan oleh source decoding. Baru user yang terima juga berupa sinyal digital. Konsepnya itu. Kalau ada pertanyaan silakan langsung aja, enggak apa-apa ya. Nggak usah nunggu dulu. Kemudian yang berikutnya lagi. Nah, contoh untuk pengkodean itu berada di sini ya. Sebagai contoh di storage ya. Di storage. Pada di storage itu data ya 1010 yang asli ini ya tidak serta-merta dikirim, dilakukan kompresi pakai zip. supaya apa? Supaya memorinya lebih efisien ya. Contohnya lagu-lagu dulu ya. Dulu kalau kita pakai disk ya, pakai CD ya, pakai disk itu kalau lagu kita simpan di situ, kita butuh hanya untuk kita bisa hanya untuk menyimpan 12 lagu lah kan gitu ya, karena nggak pakai zip. Ya. Setelah ini bisa untuk menyimpan sampai ratusan ya. Ini digunakan zip ya, software zip itu yang untuk kompres ya, sehingga bisa lebih kecil memorinya ya. Kemudian sebelum dikirim dilakukan penambahan kode kanal ya, encoding kanal yang namanya CRC. Kalau pada di storage ini menggunakan pengkodean CRC, yaitu cyclic redundancy code ya, cyclic redundancy code, ya. Ini ya, ditambahkan CRC supaya bisa masuk kanal ya, kanal. Baru setelah itu dikembalikan untuk di verifikasi CRC untuk mengembalikan kode ya. Nah ini kan masih kode sebelum di ekstrak ya, makanya masuk ke bagian unzip
ya untuk diekstrak supaya kembali ke 1010 seperti yang dikirim. Itu. Berikutnya lagi. Nah, dari ini ya, dari istilah zip, etcrc, verify crc, unzip itu bisa didefinisikan atau terminologikan ya bahwa zip itu termasuk source encoding, gitu ya, itu fungsinya untuk mengkompresi data. Kemudian unzip-nya itu masuk source decoding untuk dekompresi data, ini ya. Kemudian etcrc-nya ini masuk ke channel encoding, yaitu untuk pengecekan kesalahan atau error protection, untuk mencari kesalahan atau error protection dan untuk membetulkan kesalahan pakai error correction yang verifying, itu maksudnya ya. Sehingga ini dari contoh itu tetap kita mereferensi ini ya. Jadi blok diagram sistem komunikasi digital itu seperti ini. Nah, misalkan pada ini ya, pada di storage, maka zip itu berfungsi sebagai di sini ya. Kemudian etcrc untuk pengkodean kanalnya itu berfungsi di sini, fungsinya sama dengan yang diinginkan di sini. Kemudian channel decodingnya itu ini. Kemudian yang source decodingnya itu ini, itu maksudnya ya. Dan contoh lagi pada VCD dan DVD ya. Pada VCD dan DVD itu ada ya, inputnya adalah berupa gambar atau video atau movie ya. Dari sini perlu ya, encodernya menggunakan software MPEG ini ya. Nah, software MPEG ya, supaya untuk pengecekan kesalahan itu ya. Ditambahkan lagi pengkodean kanalnya supaya bisa dikirim di kanal pakai RS encoding. Ini adalah Reed Solomon code ya, algoritma sebagai ini RS encoding, kemudian dikembalikan pakai RS decoding dan MPEG decoder ya, sama. Dari MPEG encoder ini adalah source encoder ya, encoder kayak tadi ya. Yang ini adalah channel encoder ya. Yang ini decodingnya sama itu. Berikutnya lagi pada seluler ya, seluler pun sama ya. Di seluler pun itu ada pengkodean suaranya pakai speak encoding, kemudian pakai convolutional code ya, pakai convolutional code encoding ya. Yang ini decodingnya seperti tadi. Seluler pun yang biasa kita pakai di handphone ya. Jadi kenapa kok seluler ya? Karena dia menggunakan base station atau pemancar penerima yang satu pemancar penerima itu atau BTS ini ya, itu bisa menangani dalam bentuk lingkaran diameter gini yang kita sebut sebagai sel. Kalau misalkan ada pengen berkomunikasi jauh lagi, berarti di sini harus ada sel lagi di sini ya. Kalau supaya jauh lagi sel di sini ya. Ini jaraknya sel ini ya, jaraknya ini kan 2 kilo ya, jadi setiap 2 kilo nanti ada lagi, setiap 2 kilo ada lagi, setiap 2 kilo ada lagi, dan seterusnya, supaya bisa komunikasi lewat jaraknya jauh. Untuk sel yang di sini yang nangani adalah ini. Kalau handphone berada di sini yang nangani ini, kalau handphone berada di sini yang nangani ini. Dan ini sama ini bisa berkomunikasi. Gitu ya. Berikutnya lagi kalau pakai WLAN atau access point ya. Kalau access point bloknya seperti ini ya, ada zip ya, masih di CC ya, convolutional code encoding. Ini kebalikannya decoding ya, dan ini unzip ya. Jadi bloknya untuk WLAN
IEEE 802.11b itu pakai sistem ini untuk pengodanya di dalamnya ini ya. Dalam bentuk seperti blok ini. Nah, nanti teori Shannonnya itu tentang pengukuran informasi, kemudian teori source codingnya seperti apa, contoh penerapannya tadi, kemudian channel codingnya seperti apa. Ini. Nah, sebagai contoh pengukuran informasi ya. Pengukuran informasi supaya lebih efisien itu ya. Jadi Pak Shannon mempunyai pikiran bahwa bagaimana mengukur informasi dalam bit. Ya. Ini. Contohnya misalkan ada ini. Ada lempar dadu ini ya. Supaya lempar dadu ini bisa diketahui oleh orang yang posisinya jauh ya. Jauh dari tempat ini ya, melihat dadu ini. Ya, itu pengirimannya pakai berapa bit sih sebetulnya yang lebih efisien. Kalau misalkan ngirim gambar, ya, ngirim gambar dalam tempat yang jauh secara komunikasi itu sebetulnya butuh berapa bit sih? Kan gitu. Nah itu kan ada hitungannya ya. Pak Shannon mencari bagaimana mengukur yang lebih efisien atau undian seperti ini. Itu butuh berapa bit sih untuk nyampe di informasi tersebut, nyampe di tujuannya ya, atau gambar emas ini atau foto ini ya. Nah, semua kejadian itu ya, jadi pengiriman bit itu bersifat probabilistik ya. Probabilistik adalah kemungkinan menggunakan sekian bit, kemungkinan menggunakan sekian bit informasinya. Itu ya. Nah, caranya adalah menggunakan ini. Menggunakan teori probabilitas ya. Dia mengukur informasi dalam bit ya, mengukur informasi dalam hal jumlah bitnya ini menggunakan rumus ini ya. Ini temuan Shannon ya. Rumus ini namanya adalah fungsi entropi. Itu ya. Lah, ini nanti kalau dihitung ketemunya Hx atau entropi ini adalah sebagai contoh misalkan 2 bit, 3 bit, 5 bit, 8 bit. Artinya informasi yang dikirim tadi setiap simbolnya, setiap karakternya itu berapa bit sih? Nah, itu tergantung dari informasi yang dikirim. Kalau informasinya ini, misalkan teksnya ini ya, mengukur informasi, mengukur spasi informasi mau dikirim. Itu sebetulnya tiap karakter ini atau simbol butuh berapa bit. Nah, itu maksudnya. Yang ngitungnya seperti ini. Nah, dari sini sebagai contoh, ini. Kita pengen mengirimkan informasi hasilnya melempar dadu ya. Nah, ke tempat yang jauh, nggak langsung lihat, monggo. Salam ya. Hasilnya melempar dadu ini berapa, itu dikirim ke tempat yang lebih jauh, orang yang monitor. Nah, gimana nyarinya, berapa bit yang diperlukan untuk mengirim hasil melempar dadu ini. Nah, hasil yang akan dikirimkan kalau enggak angka kita melempar dadu keluarnya kan mungkin angka 1, mungkin angka 2, mungkin angka 3, mungkin angka 4, mungkin angka 5 dan mungkin angka 6 kan gitu ya. Enggak ada, mungkin angka 7 kan enggak ada. Adanya 1 2 3 4 5 6 ini ya. Ya. Dari ini berarti setiap simbol 1, 2, 3 dan sampai 6 itu kan butuh 1/6 ya. Caranya adalah angka 1 ini ya. Angka 1 kan jumlahnya 1. Ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari 6 simbol. Angka 2, 1, 6. Sebentar ya, saya tak ke belakang dulu. Bentar dulu.
Baik, maaf ya. Saya belakang dulu tadi. Ya, ada pertanyaan mungkin? Sambilan. Sudah saya ini. Oh ya. Ya. Jadi berarti masing-masing angka ini, jadi kalau ngitung berarti ya, simbol, ya simbol ini probabilitas, ya 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, itu loh ya. Kalau ada buat tabel gini ya. Udah ya, oke ya. Nah, karena ini 1/6 semua ya, 1/6 semua, kemudian masukkan ke sini. Ya, satu-satu. Jadi ini H ini sama dengan hanya untuk melempar dadu ini itu sama dengan minus ya. P1 untuk satu ini ya, berarti 1/6 log 2 ya kali 1/6. Ditambah lagi minus ya, tambah lagi minus atau ini dikasih kurung ya. Sekarang untuk yang nomor 2 apa angka 2 minus 1/6 log 2 1/6 tambah 3 berarti minus 1/6 log 2 1/6 terus tambah sampai 6 tadi. Berarti ada 6 kali ini. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Log 2-nya bisa ngitung ya? Log 2. Log 2 dari 1/6 misalkan. Bisa ngitung? Pakai kalkulator. Bisa nggak? Halo? Halo, nggak ada komentar. Ada komentar ya? Log 2 dari 1/6 bisa ngitung nggak pakai kalkulator? Halo? Bisa? Gimana? Nggak, caranya gimana ngitungnya? Iya, nggak apa-apa. Anda jangan, kalau Anda misalkan log 10, kan Anda pakai log 10 atau 10 di log kan gitu ya. Kan 1 ini basicnya 10 loh ya. Bukan 2 loh ya. Nah, basicnya 10 berarti ini artinya log 10 dibagi log 10. Log 10 kan sama dengan 1. Dibagi log 10 sama dengan 1. Hitung di kalkulator gitu. Ya, sehingga nilainya adalah 1. Tapi kalau log 2 dari 10, itu Anda ngitungnya pakai kalkulator adalah log 10 ini basic 10 di log, berapa nilainya, dibagi log 2. Ngerti? Sebagai contoh, log 2 berapa? Coba dihitung log 2 berapa? Berapa ketemunya log 2? Ini basic 10 semua yang ini. 0,3, Pak. Log 2 itu sama dengan 0,3. Oke ya. Berarti kalau log 2 dari 10 itu sama dengan log 10 berapa? 1. 1/0,3. Gitu loh. Kalau log 10 dari 10 nilainya 1. Tapi kalau log 2 dari 10 nilainya 1/0,3. Paham? Paham, Pak. Gitu ya. Jadi nanti sering ngitung ini. Ada pertanyaan mungkin? Nanti pakai kalkulator memang. Ya. Nggak bisa kalau nggak kalkulator. Kemudian kalau log 2 dari 5, berapa nilainya ini? Log 5 berapa? Coba dihitung log 5. Berapa log 5?
Sekitar 0,7, Pak. 0,7 dibagi 0,3 gitu loh. Log 2 dari 5 ini. Log 2 5 ini. Log 2 angka 5 ini. Ya. Bisa yang hitung ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin masalah log 2? Sehingga ini kalau dihitung ditambah ini tambah minus yang ini ketemunya 2,585 bit. Artinya kalau Anda mengirimkan informasi, mengirimkan ukuran dadu yang muncul itu butuh jumlah bit 2,585. Nah, kalau 2,585 kan susah, nggak ada bit 2,85 ya. Ini dibulatkan menjadi 3 bit. 3 bit. Berarti kalau Anda mengirimkan ini butuh 3 bit saja cukup. Tidak perlu 8 bit. Mana loh? Sehingga kan lebih efisien. Paham? Kalau misalkan Anda pengen mengirim angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 angka ini yang ingin Anda kirim 3 bit tidak bisa ini ya, harus berapa? Minimal 4 bit. Jadi nyocokannya nanti gini, setelah hitungan H ini ya atau entropi ini ya, setelah H ini ketemu 2,5 atau 3 bit, nyocokannya coba aja ini dihitung. Itu 2, 3, 4, 5, 6 kan. Ada 6 simbol. Berarti untuk 6 simbol itu pakai 3 bit cukup. Misalkan simbol pertama 1 nanti dikirim angka 1 keluar. Dikirim kodenya 001. Angka 2 100. Angka 3 110. Angka 4 misalkan 010. Oh, angka 5 masih cukup toh? Yang belum ada berapa? 000. Angka 6 berapa? Misalkan 101. Nah, ini kan tidak ada yang sama. Kalau Anda pakai 2 bit, angka 1 dikodekan 01. Angka 2 dikodekan 11. Angka 3 dikodekan 10. Angka 4 dikodekan yang belum ada apa ini? 00. Angka 5 tidak ada. 01 sudah ada. 10 sudah ada. 00 sudah ada. 11 sudah ada. Jelas ya? Sehingga kalau 2 bit tidak cukup. Untuk mengirimkan informasi ada 6 nomor ini. Paham atau bingung Mas Ian? Gimana? Nah, untuk mencocokkan hasil perhitungan ini, katakanlah ini 3 bit. Coba aja rumusnya M jumlah simbol sama dengan 2 pangkat N. N itu adalah jumlah bit. Ya, itu M itu adalah simbol. Sehingga kalau Anda pakai 2 bit hanya cukup untuk mengirimkan 4 simbol. Kalau 3 bit, nah kalau 2 bit berarti M sama dengan 2 pangkat 2. Kalau 3 bit M sama dengan 2 pangkat 3, gitu loh. Jumlah simbolnya ini 4, jumlah simbolnya ini 8. Nah, Anda sekarang komunikasikan pakai 8 bit. 8 bit itu ada berapa simbol? 2 pangkat 8, itu kurang lebih 256 simbol. Nah, 256 simbol A sampai Z bisa, masih A sampai Z sampai berapa? Kemudian petik, titik koma, tab, kan di keyboard kan itu toh. Kemudian tanda apa lagi? Dan seterusnya. Ya, simbol dan, simbol kali, simbol persen. Nah, cukup, makanya pakai 8 bit. Paham?
Ya, jadi pertanyaannya di sini adalah hitunglah berapa bit yang diperlukan untuk masing-masing simbol untuk mengirimkan hasil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda hitung, seret, sekian, 2,5 bit. Ini dibulatkan, tulis ini seperti gini, sama dengan 8 bit. 8, apa?